Rusia kembali bombardir serang teroris di wilayah penduduk AS di Suriah. Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 4 Agustus mengatakan bahwa angkatan udaranya telah menghancurkan sekelompok teroris yang dilatih AS, NATO, dan Barat di Suriah untuk membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad membersihkan organisasi-organisasi teroris yang kembali tumbuh di sekitar wilayah pendudukan. Jajah tempur Rusia juga telah menargetkan sarang organisasi teroris Brigade Syuhada Al-Qaryatain SHQ di daerah Al-Tarf yang diduduki AS, kata kementerian dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan pula bahwa kelompok teroris bentukan barat ini juga telah melakukan sabotase dan pembunuhan terhadap warga sipil di Gurun Al-Badia. Seperti diberitakan baru-baru ini, telah terjadi peningkatan signifikan kegiatan teroris di sekitar wilayah Al-Tarf yang diduduki oleh AS dan sekutunya. Intensitas serangan terhadap warga sipil dan pasukan keamanan Suriah pun meningkat sehingga Angkatan Udara Rusia pun menggelar operasi untuk membasmi sel-sel teroris dan logistik mereka guna mendukung operasi darat pasukan Suriah. Serangan jajah tempur Rusia ini merupakan kali kedua menargetkan serangan teroris bentukan AS di sekitar wilayah Al-Tarf. Sebelumnya pada medio Juni, jajah tempur Rusia melakukan serangkaian serangan udara menghancurkan sarang kelompok teroris Megawir Al-Taura, seorang pejabat militer AS yang tidak disebutkan namanya, mengkonfirmasi kepada wartawan BBC bahwa serangan udara oleh jajah tempur Rusia adalah sebagai tanggapan atas serangan bom yang mengakibatkan korban militer Rusia. Kali kedua ini, Pentagon pun mengkonfirmasi kepada Newsweek terkait serangan udara Rusia itu, namun CENTCOM, Komando Pusat AS, tidak memberikan keterangan lengkap. Sekedar informasi, AS dilaporkan secara resmi juga telah menghentikan dukungan kepada kelompok teroris SHQ pada tahun 2017. Namun hal ini tampaknya hanyalah formalitas karena situasi de facto tetap tidak berubah. Peningkatan serangan teroris baru-baru ini di Suriah dan wilayah lainnya tampaknya bertujuan untuk membelah fokus Rusia di Ukraina, seperti eskalasi di Kosovo dan Metohia, Serbia yang diduduki NATO, Nagorno-Karabakh dan yang berpenduduk Armenia, dan ketidakstabilan di kawasan Asia Tengah. Terlepas dari semua itu, Rusia telah memberikan pesan jelas kepada AS, NATO, dan Barat bahwa Moskwa tidak mentolerir kebangkitan ISIS atau organisasi teroris lainnya. Serangan itu juga memicu pertanyaan tentang bagaimana situasi yang berada lebih dari 100 mil atau 160 km dari garis depan mendapatkan serangan. Lebih jauh, tak lama seorang pejabat senior Ukraina muncul dan juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lengkap. Kami mengalami ledakan di lapangan terbang, semua jendela pun pecah, kata Wakil Kepala Pemerintah setempat Victoria Kazmirova kepada TASS. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa ledakan itu terjadi sekitar pukul 15:20 waktu setempat. Beberapa amunisi penerbangan diledakkan di area penyimpanan terang kementerian itu. Kini pihak terkait juga tengah mencoba mencari tahu penyebab insiden itu. Turis Rusia yang berlibur di pantai terdekat juga terlihat kaku dan juga pergi. Penduduk setempat mengatakan kepada salah satu situs berita Rusia bahwa ledakan berlangsung selama 1 jam. Kepala Crimea yang ditunjuk Rusia, Sergei Aksyonov, juga mengatakan 1 orang tewas. Sebelumnya dia juga telah merekam pernyataan video di dekat lokasi dengan asap membumbung di kejauhan, mengatakan bahwa kru ambulans dan juga petugas medis berada di tempat kejadian. Dikutip Al Jazeera, Departemen Kesehatan Crimea mengatakan 1 warga sipil tewas dan 8 lainnya terluka. Selama sebulan terakhir, Ukraina juga telah menunjukkan kemampuannya untuk menyerang lebih dalam dan lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Rusia menggunakan artileri roket HIMARS yang memiliki jangkauan sekitar 50 mil.